Kak Siska, udah 2021, Kak Grace bosen nih. Masih aja ibadah online, sekolahnya juga online, belum bisa jalan-jalan ke mall, belum bisa nonton bioskop. Bosen Kak? Iya, benar sekali Kak Grace. Tapi kita harus jaga jarak Kak Grace, karena untuk kebaikan Kak Siska, Kak Grace, dan juga kebaikan adik-adik semua. Oh gitu ya Kak, jadi belum bisa kemana-mana nih Kak. Belum, jangan dulu ya adik-adik. Tapi kita percaya Tuhan Yesus Baik untuk kita. Benar sekali Kak. Kalau begitu Kak, kita lupa nih tuh. Oh iya, kita belum sama-sama adik-adik nih. Karena kita lagi di planet mana nih ya Kak ya? Di planet mana nih ya? Tapi jangan takut. Kita akan mulai untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita sapa dulu ya Kak, adik-adik semua. Adik-adik semua, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Berdoa Kak Siska. Adik-adik di rumah pasti sehat-sehat semua kan? Masih tetap semangat semua kan? Pastinya dong Kak. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu nih Kak. Adik-adik di rumah, lipat tangannya ya, dulu yang rapi, kita mau berdoa. Oke adik-adik di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Kak Grace mau himbau adik-adik semua untuk duduk dengan tenang, gak boleh ganggu-ganggu adik atau abangnya. Kita siapkan Alkitabnya, kita mau berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengikuti kebaktian, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Sekarang kami akan mengikuti kebaktian, turunkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengikuti kebaktian dengan baik. Dan berkatilah juga guru KKR kami, agar ia dapat menyampaikan firman-Mu seturut kehendak-Mu. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Udah. Kak Grace, kalau kita mau memuji nama Tuhan, harus dengan hati yang gembira atau mukanya cemberut gini Kak? Gak boleh dong Kak Siska, kita tuh harus semangat, harus gembira. Karena kalau kita gak gembira, Tuhan Yesus pasti sedih. Kan kita mau jadi anak yang baik. Kalau anak yang baik harus selalu bergembira. Benar sekali kalau begitu. Kalau begitu Kak Siska sama adik-adik yang ada di rumah, kita harus bernyanyi gembira nih Kak, seperti lagu kita Datanglah Kebaiknya. Semuanya kita semangat ya. Jadi kita tuh harus tetap bersyukur ya Kak. Benar sekali Kak Grace. Adik-adik di rumah juga jangan lupa untuk tetap bersyukur ya. Bener nih Kak, masa pandemi ini kan apa-apa kita harus cuci tangan, apa-apa harus pakai masker, apa-apa semuanya harus serba aman. Kira-kira Kakak bosan gak sih Kak? Iya terus kita bosan Kak. Tapi Kak, kita harus hati-hati Kak gunakan tangan kita ya. Oke Kak, kalau gitu Kak Grace punya lagu nih Kak untuk tetap hati-hati menjaga tubuh kita. Kita sama-sama nyanyiin ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Adik-adik semua makin berdiri ya sambil ikutin gerakannya ya.
Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Di masa pandemi seperti ini harus tetap berhati-hati. Jangan pegang-pegang barang-barang yang sembarangan dan tidak lupa untuk mencuci tangan ya Kak Siska. Benar sekali nih Kak Grace. Oh ya Kak Grace, kan kita gerejanya di GBKP. Kak Siska bersembahyang, Kak Grace Berugiting Kak. kalau gitu kita harus nyanyi yang ada lagu bahasa karonya nih Kak. Boleh Kak, supaya adik-adik di rumah juga kita sama-sama belajar ya lagu bahasa karo. Kira-kira ada yang tahu nggak ya lagu Meriah Ukur Tamuji Kenca? Kalau adik-adik di rumah yang punya kitab punden-punden boleh diminta sama orang tuanya. Kita buka nih di nomor 217, judulnya Meriah Ukur Tamuji Kenca. Oke, kita sama-sama belajar ya. Semuanya nyanyi ya adik-adik. Ini ada teksnya nih di bawah, diikutin ya. Kala ukur tamuji kenca, tiba tanda jambalin si mulia, terbitkan hitelah nasi badia, badia merajai sasi nasana, maka wujud dari batang muji, nai-nai kedua di sepagi, batandai kita kena sisui. Kita ulang sekali lagi ya. Biarlah ukur tamuji kenca, tiba tanda jambalin si mulia, lebihkan hitelah nasi badia, badia merajai sasi nasana, maka wujud dari bantaman puji, nai-nai kedua di sepagi, batandai kita kena sisui, sembahyang mengadi. Kira-kira apa ya Kak ini dari cerita lagu kita ini Kak? Kak Siska itu nggak tahu Kak. Jadi Kak, sesuai dengan judulnya Meriah Ukur Tamuji Kenca. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia nih Kak, kita tuh harus tetap semangat memuji nama Tuhan, harus meriah memuji nama Tuhan Kak. Tentunya adik-adik di rumah juga harus semangat dong. Oh begitu Kak. Kalau gitu Kak Siska, Kak juga adik-adik harus semangat Ya benar sekali, kita harus tetap semangat. Oke deh Kak. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu buah lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik di rumah, Semuanya ambil sikap yang baik, sikap yang tenang, duduk yang manis, ambil sikap berdoa. Kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
ini Kak Siska lupa terus untuk belajar. Kak Siska main TikTok sih Kak. Apalagi yang terbaru ini Kak, yang ayam jago-jago itu Kak. Aduh Kak Siska, masa hari gini masih main TikTok? Ya kita harus semangat nih untuk menjalani aktivitas. Masa harus TikTok? Boleh sekali-sekali, tapi jangan kasihkan ya Kak. Harus ingat waktu. Boleh, tapi harus ingat waktu. Iya ya, harus Kak. ingat waktu. Jangan keterusan, jangan keseringan, jangan gara-gara main Instagram, main TikTok jadi lupa belajar tuh. Oh iya, jadi kalau Kak Siska lupa belajar, cita-cita Kak Siska nggak tercapai Ya dong. enggak dong, Tuhan Yesus juga nggak suka karena Tuhan bilang kita harus jadi anak yang berguna. Sesuai banget nih Kak dengan tema kita minggu ini. Nah adik-adik, kita akan masuki firman yang dibawakan oleh Kak Gigi dengan judul Anak yang Berguna. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa ya. Tadi sesuai dengan lagu kita, meriah kurta muji kerja. Kita harus semangat, kita harus meriah di dalam muji nama Tuhan. Menjuah-juah adik-adik, menjuah-juah adikku. Iya, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, tadi yang sudah dibawa oleh kakak-kakak kita sudah puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan masih memberi nafas kehidupan kepada kami sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan hingga pada hari ini dan hingga pada penghujung akhir Januari 2021. Terima kasih Bapa, ini semua karena berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kami dan bukan karena kuat dan hebat kami Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hati, pikiran, dan telinga kami agar kami dapat melakukan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memulai mendengarkan firman Tuhan. Amin. Wah, amin adik-adik. Sekarang kita tadi Kak Siska dengan Kak Grace sudah ngasih tahu tema kita ya. Tema kita hari ini tentang anak yang berguna. Ayo, siapa yang sudah jadi anak yang berguna? Semua ya pastinya, tapi kadang-kadang males ya, ya kan? Oke, kita buka ayat Alkitab kita pada hari ini yang diambil dari kitab Matius 13 ayat 31 sampai 35. Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35. Ayo Matius, perjanjian lama atau perjanjian baru? Apa? Iya, benar sekali, perjanjian baru ya adik-adik. Wah, ternyata adik-adik di rumah udah masih ingat ya, pada masih ingat ya. Oke, sambil kita membaca firman Tuhan pada hari ini, kita bacakan bersama-sama ya adik-adik dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35. 2, 2, 3 ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin adik-adik. Wah, hari ini tadi temanya tentang anak yang berguna adik-adik. Terus kita sudah membaca tentang biji, sesawi, dan ragi. Tapi sebelumnya kita flashback yuk. Tahun lalu masih ada yang inget nggak ya? Kayaknya dibawa oleh Kak Kiki juga sih. Tentang apa ya? Biji sesawi juga adik-adik. Ada yang ingat gak? Ayo. Wah, ada yang ingat ternyata. Tentang apa? Biji sesawi yang dimana ditabur?
Ayo, pertama di tanah apa? Di tanah yang berbatu. Yang kedua di tanah di semak berduri. Terus gimana lagi? Di tanah yang subur. Wah, ternyata adik-adik masih ingat ya, tahun lalu kita ada membaca dan membahas firman Tuhan tentang biji sesawi juga. Hari ini Tuhan memberikan kita lagi tentang biji sesawi dan ragi. Tapi sebelum jauh-jauh ya adik-adik, sebelumnya ada yang tahu nggak tentang biji sesawi itu? Biji sesawi itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, masih inget nggak biji sesawi itu kayak mana? Oh, kakak juga nggak tahu sih sebenarnya biji sesawi itu. Nih kita lihat ya di bawah ini. Ada nih contohnya gambar biji sesawi. Dia warnanya hitam sekali. Warnanya hitam. Di bawah ini kayak gini, biji sesawi. Dia warnanya hitam seperti di ayat 32 dikatakan biji yang paling kecil di antara seluruh biji-bijian. Wah, ternyata biji sesawi ini kecil ya adik-adik. Dan kita lihat ya biji sesawi itu kecil. Tapi jangan salah, kecil-kecil dia berguna adik-adik. Apa aja emang gunanya? Adik-adik ada yang tahu nggak biji sesawi itu gunanya apa? Adik-adik, biji sesawi kalau sudah dimasak dia menjadi minyak, dia bisa menyembuhkan banyak penyakit. Contohnya penyakit jantung. Buat kakak-kakak atau adik-adik yang mau diet juga bisa dengan menggunakan biji sesawi. Apalagi kalau dia sudah tumbuh besar. Seperti di ayat 32 tadi dikatakan. Ayo kita baca di ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi apa? Menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Wah, berarti ketika dia kecil, biji sesawi aja dia udah berguna adik-adik. Ketika dia tumbuh besar sekali, lebih dari sayur-sayuran yang lain. Dan dia berfungsi sebagai apa? Kalau manusia bisa berfungsi kan? Kalau dia udah tumbuh besar, dia berfungsi sebagai apa? Ayo, kalau hujan kita bisa berteduh, ya kan? Sama hewan-hewan aja dia bisa berfungsi. Bisa menjadi apa tadi di ayat 32? Iya, burung di udara saja bersarang pada cabang-cabangnya. Wah, mantap ya, jadi biji sesawi kecil berguna, besar berguna. Wah, senang sekali ya kita dengan biji sesawi. Selain biji sesawi tadi ada apa lagi adik-adik? Ayo, biji sesawi dan ragi, benar sekali. Biji sesawi dan ragi. Adik-adik sebelumnya ada yang tahu nggak ya ragi itu kayak apa ya? Ragi itu ada yang pernah masak-masak nggak di rumahnya? Ayo, ragi itu seperti apa? Ragi itu kakak kasihku ya. Ragi itu ketika ada yang pernah buat tempe nggak? Waktu disuruh gurunya buat tempe, adik-adik pernah buat tempe nggak? Nah, di tempe itu juga ada ragi adik-adik. Nih contohnya yang di bawah ini ya, ragi. Wah, kecil-kecil juga ya kak, seperti tepung ya? Iya, ragi itu kecil sekali. Biji sesawi kecil, ragi kecil adik-adik. Mantap ya, ragi itu kecil. Terus kecil-kecil dia juga berguna adik-adik. Dia ada gunanya loh. Kalau ragi itu ada gunanya. Ayo, ada yang tahu nggak gunanya ragi apa? Oh, sebelum kita ke guna, ragi itu di mana aja adik-adik? Ada yang tahu nggak selain di tempe? Ayo. Dia berasal dari huruf T juga depannya, belakangnya makanan. Enak loh. Ayo, jangan-jangan sering makan tapi nggak tahu ya terbuat dari apa adik-adik, nggak tahu ya. Namanya tape. Tape juga ada raginya adik-adik. Terus apa lagi? Roti. Ketika dia mengembang ya kan, roti dibuat dari roti yang makan roti tawar. Pasti pernah makan roti tawar ya. Roti tawar juga pakai ragi. Nah adik-adik di rumah yang sering memasak pasti tahu ya, atau yang sering makan. Ayo jangan tahu makan aja dong, tahu dong terbuat dari apa aja, harus ya. Oke. Nah ragi itu juga berfungsi ya adik-adik. Fungsinya ragi, dia untuk mengembangkan kue. Dia juga bisa mengembangkan kue dari yang kecil segini kuenya bisa menjadi segini besarnya kuenya sebesar ini. Nah itulah fungsi ragi adik-adik. Adik-adik, biji sesawi, ragi kecil-kecil saja berguna.
kita juga adik-adik meskipun masih kecil, kita harus menjadi anak yang berguna adik-adik. Kayak mana ya contoh anak yang berguna? Ayo, perintah kelima apa? Kita lagi ingat-ingat perintah kelima. Jangan-jangan sudah lupa perintah Tuhan. Ayo, apa? Ayo, perintah kelima. Perintah kelima apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Ketika orang tua kita bilang, adik-adik, nakku, tolong dulu ambilkan minyak ini, sakit kali kaki bapak. Aduh pak, nantilah pak, aku masih main game ini, masih main Mobile Legends. Nanti kalau aku ambil, aduh kalah aku loh pak. Hah, apakah itu menjadi anak-anak yang berguna adik-adik? Ayo, siapa yang kayak gitu? Aduh males sekali aku gerak lah pak. Males sekali aku gerak mah. Lagi enak ini tontonanku. Ih, adik-adik masa lebih berfungsi tontonannya atau gamenya daripada orang tua kita? Adik-adik, orang tua kita yang membesarkan kita loh adik-adik. Tanpa orang tua, kita nggak bisa seperti ini adik-adik. Ayo, harus diingat ya adik-adik. Jadi kita harus jadi anak yang berguna bagi orang tua. Misalnya lagi, contoh yang simple deh, nggak usah. Mungkin adik-adik GBKP Setiabudi nggak ada ya yang kayak gitu ya. Ya, semoga nggak ada. Kalau disuruh orang tua kita langsung oke ma, oke pak, ya kan? Anak GBKP Setiabudi seharusnya seperti itu. Selain itu, contoh simple, bangun pagi terus main handphone. Setelah main handphone ngapain? Ayo, bahkan berdoa pun lupa. Mengucapkan thanks God sama Tuhan. Ayo, siapa yang di sini bangun pagi nggak berdoa? Ayo, Tuhan udah ngasih nafas kehidupan loh adik-adik. Tuhan sudah ngasih adik-adik kesehatan. Adik-adik sudah diberikan orang tua. Adik-adik sudah diberikan kelengkapan semuanya. Ayo, masa lupa bilang ucapin terima kasih Tuhan, aku sudah bangun pagi ini, berkati aku dan aktivitas aku pada hari ini. Amin. Gampang kan? Tapi kalau handphone, gampang. Handphone gak lupa. Ya ampun, jangan mau diperbudak sama handphone adik-adik. Meskipun kita mau megang handphone, tapi yang pertama, bangun pagi kita harus berdoa. Kalau mau megang handphone boleh. Terus setelah megang handphone apa? Bersihkan tempat tidur. Jangan-jangan setelah itu gak mau dibersihkan tempat tidur. Wah, sedih sekali. Anak yang berguna itu harus mau membersihkan tempat tidur. Atau gak usah deh bersihkan tempat tidur, kan ada mbak, kan ada kakak, ya kan? Gak boleh gitu adik-adik. Anak yang berguna itu harus mau membersihkan tempat tidur. Selain itu, misalnya nih, gampang, contoh simple banget. Adik-adik baru pakaian, berpakaian ya kan? Setelah itu dicampakkan aja di sana. Mentang-mentang ada si mbak atau mentang-mentang ada mamanya yang lipatin. Wah, jangan dong, simple kan? Ketika adik-adik sudah menggunakan handuk atau menggunakan baju, ya kan? Menggunakan baju, simpanlah pada tempatnya. Hayo, siapa yang masih seperti itu? Hayo, 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 jangan malu-malu. Jangan lagi ya adik-adik, mulai hari ini jangan lagi ya. Nah, itu contoh yang simple. Kalau contoh di sekolah bagaimana adik-adik? Contoh yang di sekolah kita bisa menjadi anak yang berguna. Contohnya apa? Dalam perkataan. Contohnya dalam perkataan, tidak ngomong kotor. Tunjukkan kita anak-anak Tuhan yang benar-benar yang menjadi terang di dalam kegelapan. Meskipun banyak di luar sana yang tidak seagama dengan kita adik-adik, adik-adik harus mau mengampuni. Adik-adik harus memberikan contoh dan sikap kasih kepada teman-temannya. Meskipun adik-adik berbeda, adik-adik jangan malu. Itu adalah contoh yang simpel ketika adik-adik berada di sekolah. Seterusnya, ketika adik-adik ujian, ya kan, nilai adik-adik harus bagus. Orang tua bangga, Tuhan pun bangga. Karena anak-anak Tuhan tidak pernah menjadi ekor. Anak-anak Tuhan terus menjadi kepala, ya kan? Nah, itu dia adik-adik. Ini sudah banyak ya kakak kasih contoh. Ada lagi kak, contohnya apa lagi? Ayo. Habis makan, ya kan? Habis makan, terus kita letakin piringnya. Setelah letakin piringnya, bodo amat.
Salah ya, itu anak yang berguna nggak? Bodoh amat, nanti aja lah dicuci. Atau ada kakakku loh, atau ada mamaku loh, ada mamaku, nanti aja ku cuci, males. Aku kan laki-laki, nggak boleh cuci piring. Wah, nggak boleh adik-adik, nggak boleh. Laki-laki dan perempuan sama-sama harus pintar mencuci piring. Ya, jangan karena laki-laki, ada mbakku, ada kakakku loh, harus cuci piring ya adik-adik. Jangan gak cuci piring, kakak juga cuci piring kok. Ya kan? Jangan gak cuci piring meskipun ada yang membantu. Nah itu namanya anak yang berguna adik-adik. Atau kakaknya yang mencuci, adiknya yang merapikan kerak piring. Nah itu juga anak yang berguna adik-adik. Ayo, siapa yang di rumah seperti itu? Ayo, jangan lagi ya. Atau ngomong, aduh ma, males ma, nanti rusak loh kukuku ma. Kalau yang perempuan sudah pedi-meni ya, aduh ma, nanti dong kukuku nanti rusak. Ya ampun, sedih kali sebenarnya hati mamanya adekku. Dekku, sedih kali hati mamanya. Tapi dia mau. Ya udahlah, kalau anakku senang kayak mana, itu yang dibilang mama dalam hatinya, tapi dia sedih. Nah, apakah kita sudah besar, sudah menjadi anak yang berguna adik-adik? Adik-adik, ini sudah di penghujung Januari 2021. Gak terasa ya, Januari 2021. Kayaknya baru semalam ya kita ngerasain kok Chinese New Year ya kak? Kita ngerasain New Year, Happy New Year 2021, gak terasa. Tapi ini sudah di penghujung Januari 2021. Adik-adik, selama tahun 2020, dari 2021 Januari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Adik-adik boleh kita renungkan. Adik-adik, apakah adik-adik sudah menjadi anak yang berguna? Boleh direnungin, gak usah dijawab. Jawabnya dalam hati aja ya. Adik dan Tuhan yang tahu. Jawabnya dalam hati ya. Apakah adik-adik sudah menjadi anak yang berguna? Kalau adik-adik belum menjadi anak yang berguna, kakak kasih contoh lagi. Kita flashback lagi ya. Kaki gini asik flashback aja sih. Iya, supaya adik-adik ingat firman Tuhan yang sebelum-sebelumnya. Kakak mau tanya nih, 2 minggu lalu, ayo, siapa yang tahu 2 minggu lalu? 2 minggu lalu dari mana ya? Kisah Para Rasul 18. Kisah Para Rasul 18, itu ayat kita bukan? Ya kan? Iya dong, itu ayat kita ya. Kisah Para Rasul 18, ayat 24 sampai 28. Bicara tentang siapa adik-adik? Hayo, ada yang ingat gak? Berasal dari huruf A, diakhirin dengan S. Siapa? Ya, bener. Namanya Apolos. Siapa? Apolos. Bukan Apollo ya, bukan Apollo makan makanan. Bukan. Namanya Apolos. Apolos, ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak Apolos siapa? Adik-adik, Apolos itu juga adalah yang berguna. Apolos adalah seorang raja Yahudi. Seorang Yahudi yang dia sudah bertobat dan mengikuti Yesus. Apolos adalah temannya siapa? Ada yang tahu temannya siapa Apolos? Temannya Paulus. Apolos adalah temannya Paulus. Karena Apolos kepingin mendengarkan firman Tuhan lebih lagi, dia mau mendalami, dia belajar kepada Priscilla dan Aquila. Setelah Apolos mendengarkan dan belajar kepada Priscilla dan Aquila, si Apolos pergi ke Korintus. Dia jumpain setiap orang dan dia menyebarkan firman Tuhan tentang keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada manusia. Apolos memberitakan firman Tuhan kepada masing-masing orang di jemaat Korintus. Adik-adik, jemaat Korintus sangat senang sekali, sangat berbahagia karena Apolos telah menyebarkan kabar gembira kepada jemaat di Korintus. Itulah fungsinya Apolos adik-adik, dan Apolos itu berguna bagi jemaat Korintus. Apolos sangat senang sekali
di jemaat Korintus. Apolos dia memberitakan semua firman Tuhan. Adik-adik, kita nggak perlu seperti Apolos nggak perlu jauh-jauh memberitakan firman Tuhan. Tapi sekali-sekali boleh dong adik-adik melayani Tuhan, boleh ya. Ketika disuruh jadi MC, adik-adik mau dong ya. Ketika adik-adik mau melayani Tuhan, disuruh vokal solo atau bernyanyi untuk ngisi ibadah, adik-adik mau dong ya? Mau dong? Iya, harus seperti Apolos. Apolos mau memberitakan firman Tuhan. Nah, itu dia tadi adik-adik menjadi anak yang berguna. Jadi kita anak-anak KKR GBKP Setiabudi harus menjadi anak yang berguna. Sebelum kakak menutup, kita buka di Alkitab kita, di mana 1 Timotius 4 ayat 12. Timotius perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo, perjanjian baru. Benar sekali, adik-adik kakak udah pintar-pintar semua ya. Kita baca di 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca sama-sama ya, kalau nggak ada di teks ini. Kita baca 2, 2, 3 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Adik-adik, tadi kita sudah membaca ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Adik-adik, karena adik-adik masih kecil, jangan seorang pun menganggap adik-adik rendah. Jadi, melalui perkataan, melalui kasih, melalui setia, melalui perbuatan, adik-adik seperti 1 Timotius 4 ayat 12, kita harus menjadi anak yang berguna. Tadi sudah banyak contoh yang kakak berikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik harus melakukan. Jangan firman Tuhan itu lewat seperti itu saja, gitu, gak boleh. Firman Tuhan itu harus didengar dan dilaksanain. Oke adik-adik, jadi seperti biji sesawi dan ragi tadi, dia kecil saja berguna. Adik-adik juga kecil pun tapi berguna. Dan jangan seorang pun menganggap adik-adik rendah. Untuk menutup ibadah kita, menutup firman kita hari ini, kita mau bernyanyi lagu yang tadi supaya adik-adik hafal. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, biar adik-adik bisa ingat ya isi firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Hari ini begitu saja firman Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Bapak berkati anak KKR GBKP Rumbun Setiabudi melakukan firman Tuhan. Jangan kami sebagai pendengar saja Bapak, tapi kami mau melakukan firman Tuhan, menjadi anak yang berguna. Bapa, kami berjanji di dalam hati kami masing-masing, kami mau menjadi anak yang berguna. Roh Kudus, tolong bantu kami agar kami bisa menjadi anak yang berguna. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan melalui perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Amin. Wah, luar biasa sekali ya Kak firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Kiki hari ini. Benar sekali Kak Grace. Tentang ragi ya Kak, kecil-kecil tapi berguna. Benar sekali Kak. Jadi intinya kita harus jadi anak yang Berguna berguna. dong. Itu pastinya. Oke Kak, sebelum karena kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi nih satu lagu untuk adik-adik semua. Kita mau nyanyi lagu Yesus menginginkan daku. Bagus sekali lagunya ya Kak. Tuhan Yesus ingin kita bersinar terus Kak. Oh iya Kak, minggu ini kita ada ayat hafalan nih Oh Kak. iya Kak. Yang Itu Kak, diambil diambil dari mana Kak? Diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1. Kira-kira apa ya isinya adik-adik? Coba yang di rumah, yang Alkitabnya tadi sudah ditutup, bisa dibuka lagi ya. Kita baca sama-sama 2 Korintus 6 ayat 1. Di sini kakak-kakak bacain, adik-adik di rumah nanti coba baca ulang. Kita kasih waktu berapa lama ya Kak untuk hafalnya? Kayaknya Kak 1 menit ya Kak? 2 menit aja deh 2 Kak. menit ya? Oke boleh. Oke Kak Grace bacain nih ayatnya. 2 Korintus 6 ayat yang ke-1. Sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia karunia Allah yang telah kamu terima. Nah, Coba sekali lagi Kak. coba kasih sekalian bacain. Oke. Ayat hafalan kita diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1. Isinya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia karunia Allah yang telah kamu terima. Wah, gampang ya Kak ya. Kecil banget. Kalau ada kakak RGBKP Budi, kakak yakin nih 30 detik aja mau udah hafal. Gampang banget dong Kak. Minggu ini kita ada kuis juga nih Kak. Kuis kita tentang apa ya Kak? Nah, jadi karena tema kita pada hari ini adalah menjadi anak yang berguna, kakak-kakak semuanya mau adik-adik untuk bisa kasih contoh gimana sih jadi anak yang berguna. Nah, gimana caranya ya Kak? Bisa dengan lagi nyuci piring nih, divideokan, atau lagi nyapu nih Kak. Seperti yang kata Kak Kiki, perintah kelima. Nah, jadi caranya itu kakak-kakak semua mau adik-adik buat nih aktivitas di rumah gimana sih jadi anak yang berguna. Lalu nanti videonya direkam bisa diupload ke Instagramnya, tag GBKP KKR GBKP Setiabudi. Nanti kakak-kakak bakal pilih nih kira-kira video siapa yang paling menarik. Kak, kira-kira dapat hadiah nggak Kak? Tentu dapat dong Kak. Wah, luar biasa ya. Jadi kakak-kakak semua bakal tunggu video adik-adik. Kita kasih waktu sampai minggu depan. Nah, nanti di ibadah minggu depan kita akan umumin nih siapa yang bakal jadi juaranya. Buat video yang sebenarnya mungkin ya. Oke deh Kak, Kak Siska boleh ikut gak Kak? Kayaknya nggak boleh deh Kak. Kayak ini khusus untuk adik-adik karena hadiahnya juga nanti bakal untuk adik-adik. Oke deh kalau gitu. Kita udah ada kuis dan juga ada ayat hafalan nih Kak. Kira-kira adik-adik semua udah hafal belum ya? Udah pasti ya. Ayat harian juga jangan lupa. Oh iya, ayat harian nih. Ayat harian kita nih apa aja ya Kak? Nanti akan dilihat di ini Kak, Di Instagram KKR GBKP Setiabudi. Nah, ada satu lagi nih yang jangan lupa.
kita setiap malam akan buat saat teduh. Dimulai jam berapa, Kak? Jam 9 malam. Nah, untuk itu adik-adik nanti semuanya sebelum kita tidur nih jam 9 malam pantengin ya Instagram KKR GBKP Setiabudi. Di situ akan bakal ada live saat teduh. Oke, jangan ada yang bolos ya hari ini. Nanti Kakak lihat nih siapa-siapa aja yang gabung. Oke, luar biasa banget ya. Biasa, Kak. Nah, sekarang kita mau persembahan. Kakak mau infoin untuk adik-adik semuanya siapin persembahannya di rumah. Nah, setelah itu bakal bisa dikumpulin ke orang tuanya. Nanti orang tua kita semua di rumah bisa dikumpulin ke diaken atau pertua yang terdekat. Oke, siapin persembahannya ya. Oke, Kak Grace, kita mau nyanyi apa nih Kak tentang persembahan? Kita mau nyanyi Soraklah Haleluya. Kita nyanyi sama-sama ya. Persembahan. Kalau itu Kak, seterusnya kita mau doa persembahan dan juga doa syafaat. Jadi kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, buat kebaikan Tuhan pada hari ini. Kami dapat menyelesaikan ibadah kami. Bapa yang baik, terima kasih buat semua penyertaan Tuhan. Terima kasih kami telah mengikuti ibadah Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapa, kami telah mengumpulkan sebagian daripada persembahan kami. Tuhan yang memberkati persembahan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan dapat berguna untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami KKR GBKP Rumun Setiabudi. Tuhan yang memberkati persekolahannya, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan semangat yang lebih dan lebih lagi dalam belajar meskipun masih dari online ya Bapak. Berkati adik-adik kami Tuhan, berikan semangat, Roh Kudus terangi hati dan pikiran adik-adik kami agar tetap bersemangat dalam belajar Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang berulang tahun dan orang tua kami yang berulang tahun Bapak dalam minggu ini. Tuhan yang memberkati orang tua kami seluruhnya. Tuhan yang memberikan umur yang panjang, rezeki, kesehatan kepada kedua orang tua kami. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk seluruh guru KKR GBKP Setiabudi. Bapak berkati kami para pelayan-Mu Tuhan, agar kami dapat lebih semangat lagi dalam melayani Tuhan, agar nama Tuhan semakin ditinggikan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami seluruhnya Bapak. Tuhan yang campur tangan di dalam kesehatan kami, Tuhan yang memberi energi yang terbaru bagi kami dan kesehatan yang kuat bagi kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk para pejabat-pejabat negara kami, dari pimpinan tertinggi sampai terendah, dari pimpinan Bapak Joko Widodo sampai pemimpin daerah kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara kami dan daerah kami, agar negara Indonesia dapat aman ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus, ingatkan kami anak KKR GBKP Setiabudi agar di dalam hari-hari kami tetap kami bersaat teduh
di setiap malam Bapak, agar kami dapat mengikuti saat teduh kami Bapak, agar nama Tuhan semakin ditinggikan dan kami semakin dekat dengan Tuhan. Ajarin kami juga anak KKR GBKP Setiabudi terus berguna Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami panjatkan melalui perantaran anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami bahasa Indonesia. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus